Hanya karena menghilangkan baju yang dipinjamnya, seorang gadis muda dikeroyok hingga ditelanjangi oleh 4 temannya di kamar hotel di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengeroyokan itu direkam dan disebar di media sosial. Satu gadis muda tidak berdaya saat dikeroyok 3 perempuan dan direkam oleh 1 perempuan lainnya di sebuah kamar hotel. Para pelaku dengan membabi buta menganiaya hingga korban berteriak kesakitan dan meminta dilepaskan. Video berdurasi 46 detik ini kemudian viral di media sosial dan diketahui terjadi di salah satu kamar hotel di kawasan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Panakukang bersama unit Jatantras Polrestabes Kota Makassar yang menerima laporan korban akhirnya menangkap 7 pelaku, di mana 3 diantaranya laki-laki. 5 pelaku ditangkap saat hendak kabur ke Poso, Sulawesi Tengah saat video penganiayaan mereka viral di media sosial. Penganiayaan ini bermula saat korban menghilangkan baju yang dipinjamnya dari salah satu pelaku. Karena tidak punya uang untuk mengganti, pelaku kemudian mendatangi korban di salah satu hotel bersama teman-temannya dan kemudian menganiaya korban. Lihat dari segi kasus adalah sangat sepele. Awalnya mereka berteman, meminjam baju, kemudian korban ini meminjam baju dari salah satu TSK. Akhirnya mereka minta alasan korban baju tersebut hilang dan terlapor meminta digantikan dengan berupa uang. Namun berselang beberapa minggu kemudian ditagih lagi kembali alasan si korban ini belum ada uangnya. Polisi kini memburu 1 pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya yang berperan merekam dan menyebarkan video penganiayaan korban ke media sosial. Sementara itu kondisi korban sudah membaik dan beristirahat di rumah. Akibat penganiayaan tersebut korban menderita luka lebam di leher dan kepalanya. Pihak keluarga bersyukur para pelaku sudah tertangkap dan berharap semuanya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Modus berlatih bela diri, 6 remaja di Sidoarjo, Jawa Timur menganiaya teman sebaya mereka. Setelah videonya viral di media sosial, para pelaku akhirnya tertangkap, di mana 4 diantaranya adalah remaja putri. Inilah video kekerasan sekelompok remaja terhadap remaja lainnya yang viral di media sosial dan menggegerkan warga Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku yang masih di bawah umur memukul dan menendang tanpa ada perlawanan dari korban yang hanya diam dan ketakutan. Lokasi penganiayaan beramai-ramai ini akhirnya diketahui terjadi di sebuah garasi truk tangki yang tertutup di kawasan Gedangan, Sidoarjo. Setelah mendapat laporan, polisi akhirnya menangkap 4 remaja putri dan 2 remaja putra yang terbukti menganiaya dan langsung ditetapkan menjadi tersangka. Para pelaku mengaku yang mereka lakukan itu adalah latihan bela diri. Mereka adalah, ini salah satu, mereka belajar ilmu bela diri. Mereka belajar ilmu bela diri, tetapi apa yang diinikan ini melebihi batas ataupun tingkat kewajaran. Dan ini pelaku-pelakunya adalah oknum. Karena masih di bawah umur dan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, ke-6 tersangka tidak ditahan. Namun polisi memastikan akan terus memprosesnya hingga ke pengadilan. Diduga tersinggung disebut suka konsumsi minuman keras, seorang remaja menganiaya temannya di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Aksi penganiayaan terjadi di kamar rumah korban. Seorang remaja putri menganiaya temannya sendiri di dalam kamar korban di Bulukumba. Aksi kekerasan dan perundungan terjadi saat rumah korban sedang sepi. Diduga penganiayaan dipicu ketersinggungan pelaku terhadap ucapan korban. Pelaku tak terima disebut suka konsumsi minuman keras. Dalam kasus tersebut korban, pelaku, dan saksi telah diperiksa. Dibilang sama korban bahwa kalian itu sering ke kota minum-minum balok. Cerita ini sampai kepada pihak pelaku, akhirnya langsung mendatangi pihak korban dan melakukan penganiayaan. Tapi sampai sekarang ini masih kita dalami keterangan itu apakah sampai seperti itu. Oleh itu sampai sekarang masih kita lakukan penyidikan. Kasus penganiayaan itu dalam penanganan penyidik Satreskrim Polres Bulukumba.
Seorang pria yang tengah duduk santai dianiaya sejumlah pemuda di Sampang, Jawa Timur. Aksi pengeroyokan dipicu ketersinggungan pelaku terhadap korban. Detik-detik aksi pengeroyokan seorang pria terjadi di pinggir jalan di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Sampang, Madura terekam kamera pengawas. Korban yang tengah duduk santai dianiaya 3 pengendara motor yang mendatanginya. Bahkan 2 pria lain yang tengah berjalan kaki turut menganiaya korban. Meski dikeroyok 6 orang, korban berhasil melarikan diri. Polisi yang menerima laporan tindak penganiayaan bergerak cepat menangkap 2 pelaku di kediamannya di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Sampang. Diketahui aksi pengeroyokan dilatar belakangi ketersinggungan pelaku kepada korban. Motif 2 tersangka ini melakukan pengeroyokan karena tersinggung akibat dari korban saudara Sapik melakukan foto atau mengambil foto dari SPBU milik keluarga dari tersangka. Ya, jadi ketersinggungan sehingga tersangka 2 orang tersebut tiba-tiba melakukan pemukulan kepada korban. Polisi masih mendalami kasus termasuk menyelidiki pelaku pengeroyokan lain yang terlibat. Sementara 2 pelaku utama dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Balita berusia 2 tahun di Tambora, Jakarta Barat dianiaya teman orang tuanya hingga mengalami trauma. Pelaku memiliki motif lantaran orang tua korban merundung dirinya. Kasus penganiayaan balita berusia 2,5 tahun di Tambora, Jakarta Barat mengejutkan publik. Korban dianiaya dengan korek api sehingga alami luka bakar di sekujur tubuhnya. Hingga saat ini korban masih alami trauma dan kerap menangis ketakutan. Sementara keluarga korban berharap pelaku yang telah ditangkap dihukum seberat-beratnya. Ada trauma atau ada trauma dia diem, trauma mental. Oh, jadi kurang ceria ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk kondisi lukanya sendiri saat ini bagaimana? Ya masih begitu tuh mukanya, masih parah dah. Bu, apa mau diapain Mbak? Ya kalau udah ketemu ya hukum aja lah seberatnya. Pelaku merupakan teman kerja orang tua korban. Pelaku tersinggung terhadap orang tua korban yang kerap melakukan perundungan terhadap dirinya. Akibat perbuatannya, pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pemirsa, menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan hanya akan menimbulkan masalah baru. Tidak ada yang diuntungkan dari tindak kekerasan seperti pengeroyokan. Ada yang terluka dan tentu saja ada yang harus masuk penjara. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi seorang pria menjadi korban penganiayaan salah sasaran terkait utang 200 juta rupiah. Usai jeda.